Keluarga kami adalah keluarga yang biasa saja. Ada aku, suamiku Budi, dan putri semata wayang kami, Maya. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tempat di mana semua orang saling mengenal, dan kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang. Maya, yang baru berusia 7 tahun, adalah pusat dunia kami. Tawanya adalah musik terindah di rumah kami, dan kebahagiaannya adalah tujuan utama hidup kami. Suatu sore di akhir pekan, kami berjalan-jalan tanpa tujuan, hanya ingin menikmati udara segar. Langkah kaki membawa kami ke sebuah jalan kecil yang jarang kami lewati. Di sanalah kami melihatnya, sebuah toko loak tua yang tampak seperti sudah lama dilupakan oleh waktu. Bangunan toko itu sendiri sudah memancarkan aura yang berbeda. Catnya mengelupas di banyak tempat, dan jendela besarnya tertutup du tebal, membuat bagian dalamnya terlihat remang-remang dan penuh misteri. Papan nama kayu yang tergantung miring hanya bertuliskan barang antik dengan huruf yang sudah pudar. Rasa penasaran mengalahkan keraguan kami. Budi mendorong pintu kayu yang berderit keras, seolah mengeluh karena tidurnya diganggu. Udara di dalam terasa pengap, berbau campuran antara kayu lapuk, kamfer, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang kuno dan tidak bisa kujelaskan. Barang-barang menumpuk hingga ke langit-langit, menciptakan lorong-lorong sempit di antara tumpukan perabotan tua, buku-buku usang, dan pernak-pernik yang entah dari zaman apa. Maya, dengan rasa ingin tahu khas anak-anak, langsung berlari kecil menyusuri lorong sempit itu. Matanya berbinar melihat begitu banyak benda aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku dan Budi mengikutinya dari belakang, memastikan ia tidak menjatuhkan apapun. Suasana di dalam toko terasa berat. Aku merasa seperti ada banyak mata yang mengawasi kami dari setiap sudut yang gelap. Mungkin hanya perasaan saja, pikirku saat itu. Mungkin hanya karena tempat ini begitu tua dan penuh dengan barang-barang yang memiliki sejarahnya sendiri. Setiap benda di sini seolah menyimpan cerita, menyimpan kenangan dari pemiliknya yang terdahulu. Kami tidak tahu bahwa salah satu dari cerita itu akan segera menjadi bagian dari hidup kami. Di sudut paling belakang toko, di sebuah rak kayu yang reyot, Maya berhenti. Ia menunjuk sesuatu dengan penuh semangat. "Ibu, ayah, lihat!" serunya dengan suara riang. Di antara tumpukan mainan kaleng yang berkarat dan kotak musik yang rusak, duduklah sebuah boneka. Boneka kain dengan gaun renda yang warnanya sudah kusam dan rambut wol hitam yang sedikit kusut. Dari kejauhan, boneka itu tampak biasa saja, seperti mainan tua lainnya yang menunggu untuk ditemukan. Namun, saat kami mendekat, aku merasakan hawa dingin yang aneh merayap di tengkukku. Ada sesuatu dari boneka itu, sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman, sebuah firasat yang saat itu kuabaikan, demi melihat senyum bahagia di wajah putriku. Boneka itu duduk dengan postur yang sedikit miring, seolah lelah menunggu selama bertahun-tahun. Tingginya sekitar 30 cm, terbuat dari kain katun yang warnanya sudah memudar menjadi krem kekuningan. Ia mengenakan gaun bergaya Victoria kecil, penuh dengan renda yang sebagian sudah sobek, dan warnanya menjadi kecoklatan. Rambutnya terbuat dari benang wol hitam tebal yang dikepang dua, tetapi beberapa helainya sudah terlepas dan menjuntai tak beraturan. Tangannya yang kecil terbuat dari bahan yang sama dengan tubuhnya, dengan jahitan-jahitan sederhana yang membentuk jari-jari mungil. Boneka itu tampak rapuh, sebuah peninggalan dari masa lalu, yang entah bagaimana berhasil bertahan hingga sekarang. Namun, yang paling menarik perhatian adalah wajahnya. Wajahnya sederhana, hanya beberapa jahitan benang untuk membentuk hidung dan mulut yang tersenyum tipis. Tapi matanya berbeda. Bukan mata boneka biasa yang terbuat dari plastik atau kaca. Matanya adalah dua buah kancing hitam polos yang besar. Tidak ada kilau, tidak ada pantulan cahaya, hanya dua lingkaran hitam pek yang seolah menatap lurus ke dalam jiwa siapapun yang memandangnya. Tatapan itu terasa kosong, namun di saat yang bersamaan terasa sangat dalam. Aku merasa seolah boneka itu bisa melihat semua ketakutanku, semua rahasiaku, hanya dengan mata kancingnya yang mati itu. "Maya,"
Sebaliknya, sama sekali tidak merasakan hal yang sama. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia cantik sekali Bu, bisiknya. Matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh gaun boneka itu. Baginya, boneka itu bukan benda tua yang menyeramkan. Baginya, boneka itu adalah teman baru yang kesepian dan butuh kasih sayang. Ia memeluk boneka itu dengan erat dan menamainya Lily. Aku melihat Budi, mencoba mencari dukungan, tetapi ia hanya tersenyum melihat kebahagiaan Maya. Harganya pasti tidak mahal kan? Katanya padaku, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Akhirnya, aku mengalah. Bagaimana aku bisa menolak permintaan putriku satu-satunya? Pemilik toko, seorang pria tua bungkuk dengan kacamata tebal, hanya mengangguk ketika kami membawa boneka itu ke meja kasir. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyebutkan harga yang sangat murah. Saat Budi membayar, pria tua itu menatap boneka di pelukan Maya, lalu menatapku. Tatapannya aneh, campuran antara kasihan dan peringatan. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tetap terkatup rapat. Ia hanya membungkus boneka itu dengan kertas koran tua dan menyerahkannya kepada kami. Perasaan tidak enak kembali menyelimutiku, tetapi aku berusaha menghilangkannya. Ini hanya boneka tua, kataku pada diri sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami pun meninggalkan toko itu, tidak menyadari bahwa kami telah membawa pulang sebuah teror yang akan menghancurkan ketenangan rumah kami. Malam itu, Maya tidak bisa dipisahkan dari teman barunya. Ia membawa Lily ke meja makan, memangkunya saat menonton televisi, dan tentu saja membawanya tidur bersama. Ia meletakkan Lily di atas bantal di sebelahnya, menyelimutinya dengan selimut kecil miliknya. "Selamat tidur, Lily," bisiknya sebelum memejamkan mata. Aku dan Budi tersenyum melihatnya. Mungkin aku terlalu berlebihan, pikirku. Mungkin boneka itu memang hanya boneka biasa, dan perasaanku hanyalah imajinasi konyol. Kami mematikan lampu kamar Maya, menyisakan lampu tidur kecil yang berpendar lembut, lalu kembali ke kamar kami untuk beristirahat. Rumah terasa sunyi, seperti malam-malam biasanya. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Awalnya aku tidak tahu apa yang membangunkanku. Aku berbaring diam, mendengarkan suara detak jam di dinding dan napas Budi yang teratur di sebelahku. Lalu aku mendengarnya. Suara tawa kecil, sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. Tawa itu terdengar seperti tawa anak kecil, tetapi ada sesuatu yang salah. Tawa itu tidak membawa kegembiraan, melainkan rasa dingin yang menusuk. Bulu kuduku berdiri. Aku menajamkan pendengaran, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Suara itu sepertinya datang dari arah kamar Maya. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku membangunkan Budi dengan pelan. "Budi, kamu dengar itu?" bisikku. Ia menggeliat, setengah sadar. "Dengar apa?" gumamnya serak. "Sst, dengarkan," kataku. Kami berdua terdiam, menahan napas. Dan di sana, di keheningan malam, suara itu terdengar lagi. Cekikikan pelan, hai hihi, seolah ada yang sedang bermain-main di dalam kegelapan. Budi langsung terduduk. Wajahnya yang mengantuk kini berubah tegang. Tanpa berkata-kata, kami berdua bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju kamar Maya. Setiap langkah terasa berat, lantai kayu di bawah kaki kami seolah ikut menahan napas. Kami membuka pintu kamar Maya dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Cahaya lampu tidur menerangi ruangan dengan remang-remang. Maya tertidur pulas di ranjangnya. Napasnya teratur dan damai. Di sebelahnya, boneka Lily tergeletak di atas bantal. Matanya yang terbuat dari kancing hitam seolah menatap lurus ke arah pintu, ke arah kami. Tidak ada orang lain di dalam kamar. Tidak ada sumber suara tawa itu. Semuanya tampak normal. Kami saling berpandangan, bingung. Mungkin kami hanya salah dengar. Mungkin hanya mimpi. Kami menutup pintu kembali dengan pelan, tetapi perasaan dingin itu tidak mau hilang. Malam itu adalah awal dari segalanya. Malam di mana ketenangan kami mulai retak. Beberapa hari setelah malam pertama yang aneh itu, kejadian-kejadian ganjil mulai menjadi lebih sering. Bukan hanya suara tawa kecil di tengah malam, tetapi juga hal-hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat.
Aku seringkali meletakkan boneka Lily di kursi di sudut kamar Maya, tetapi ketika aku kembali beberapa jam kemudian, boneka itu sudah berada di tempat lain. Terkadang ia berada di atas meja belajar, terkadang di depan pintu, seolah sedang menunggu seseorang. Awalnya aku berpikir mungkin Maya yang memindahkannya dan lupa. Tetapi Maya selalu bersumpah bahwa ia tidak menyentuh boneka itu sama sekali. Suatu malam, Budi terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati ruang keluarga yang gelap, dari sudut matanya ia menangkap sebuah gerakan. Ia berhenti, menoleh ke arah sofa. Di sana, di bawah sinar bulan yang menyusup melalui jendela, ia melihat bayangan kecil. Bayangan itu tampak seperti sesosok anak kecil yang sedang duduk di atas sofa. Jantung Budi berdebar kencang. Ia mengucek matanya, mengira mungkin ia masih setengah tertidur. Tetapi bayangan itu tetap ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia meraba dinding mencari saklar lampu. Begitu lampu menyala, ruangan menjadi terang benderang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sofa itu kosong. Budi menghela napas lega, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah permainan cahaya dan bayangan. Namun, saat matanya menyapu sekeliling ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di lantai di samping sofa, tergeletak boneka Lily. Wajahnya menghadap ke atas, mata kancingnya seolah menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Budi yakin 100% sebelum tidur tadi, boneka itu berada di kamar Maya, di atas tempat tidurnya. Bagaimana bisa boneka itu berada di ruang keluarga? Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Kami mulai sering mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari-larian di lantai atas, saat kami semua sudah berada di tempat tidur. Suaranya sangat jelas, tap 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 tap, melintasi koridor, lalu berhenti. Setiap kali kami memberanikan diri untuk memeriksa, kami tidak menemukan apa-apa. Hanya keheningan dan kegelapan yang menyambut kami. Kami mulai merasa tidak lagi sendirian di rumah ini. Ada kehadiran lain, kehadiran tak terlihat yang bermain-main dengan kami dalam kegelapan, menikmati ketakutan kami yang semakin menjadi-jadi. Rumah yang dulu terasa hangat dan aman, kini berubah menjadi sumber teror. Teror dari boneka Lilia tidak berhenti hanya pada suara dan gerakan misterius saja. Ia mulai menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang menyerang kewarasan kami secara langsung. Wajahnya. Wajah boneka itu, yang seharusnya cuma terdiri dari jahitan benang sederhana untuk sebuah senyuman, mulai berubah. Perubahan itu memang tidak drastis, tapi cukup untuk membuat kami merinding. Kadang, saat aku meliriknya sekilas, senyum tipis yang terjahit di wajahnya tampak sedikit lebih lebar, seolah sedang menyeringai. Tapi, saat aku melihatnya lagi, senyum itu sudah kembali seperti semula. Aku mulai meragukan mataku sendiri. Kejadian paling menakutkan terjadi pada suatu malam, saat listrik padam karena badai. Rumah kami gelap gulita, hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali. Aku dan Budi duduk di ruang keluarga bersama Maya, mencoba menenangkannya dengan cahaya lilin. Tentu saja, Maya memeluk erat boneka Lily di pangkuannya. Di tengah obrolan kami yang gugup, sebuah kilat besar menyambar, menerangi seluruh ruangan selama beberapa detik. Pada saat itulah aku melihatnya. Aku menatap boneka di pelukan Maya. Untuk sesaat, wajah boneka itu tidak lagi tersenyum. Jahitan benangnya membentuk seringai yang mengerikan, jahat, dan penuh kebencian. Mata kancingnya seolah menyala dengan cahaya merah yang redup. Aku menjerit dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, menabrak meja di belakangku. "Ada apa, Bu?" tanya Maya, bingung dan ketakutan melihat reaksiku. Budi segera menyalakan senter dari ponselnya, dan mengarahkannya ke boneka itu. Wajahnya sudah kembali normal, senyum tipis yang biasa, mata kancing hitam yang mati. Budi menatapku dengan cemas. "Kamu kenapa? Kamu lihat apa?" tanyanya. Aku tidak bisa menjawab, tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menunjuk ke arah boneka itu dengan tangan gemetar. Aku tahu apa yang kulihat. Itu bukan imajinasi, itu bukan permainan cahaya. Wajah itu nyata. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi menatap boneka itu secara langsung, terutama dalam kegelapan. Aku selalu merasa diawasi olehnya.
Mimpi buruk pun mulai menghantui tidur kami sekeluarga. Aku bermimpi dikejar oleh boneka seukuran manusia dengan wajah yang terus berubah-ubah. Budi bermimpi mendengar tawa Lili menggema di seluruh rumah, tetapi ia tidak bisa menemukan sumbernya. Bahkan Maya pun mulai mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama Lili sambil menangis. Boneka itu tidak hanya meneror kami saat kami terjaga, tetapi ia juga menyusup ke dalam mimpi kami, memastikan kami tidak pernah bisa lepas dari cengkeramannya, bahkan di alam bawah sadar sekalipun. Di tengah teror yang semakin pekat menyelimuti rumah kami, ada satu hal yang tetap tidak berubah, cinta Maya pada boneka Lili. Baginya, Lili bukanlah sumber ketakutan. Lili adalah sahabatnya, teman bermainnya, dan orang kepercayaannya. Ia menceritakan semua rahasianya pada boneka itu, menyanyikan lagu untuknya, dan memeluknya setiap malam sebelum tidur. Ia sama sekali tidak melihat apa yang kami lihat. Ia tidak mendengar apa yang kami dengar. Atau mungkin, ia memilih untuk tidak melihat dan tidak mendengarnya. Kasih sayangnya yang tulus, seolah menciptakan sebuah perisai, yang melindunginya dari aura jahat yang kami rasakan. Setiap kali aku atau Budi mencoba berbicara dengannya tentang keanehan boneka itu, Maya akan menjadi sangat defensif. Lili tidak jahat, serunya dengan mata berkaca-kaca. Kalian saja yang tidak suka padanya. Lili hanya ingin bermain. Ia akan memeluk boneka itu lebih erat, seolah melindunginya dari kami. Kami berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, kami sangat ketakutan dan ingin menyingkirkan sumber teror ini dari rumah kami. Di sisi lain, kami tidak ingin menyakiti hati putri kami. Melihatnya menangis adalah hal terakhir yang kami inginkan. Kami mencoba pendekatan yang lebih halus. Sayang, mungkin Lili rindu dengan teman-temannya di toko, kata Budi suatu hari. Bagaimana kalau kita antarkan dia kembali, lalu kita beli boneka baru yang lebih bagus? Mata Maya langsung basah oleh air mata. Tidak mau, isaknya. Lili temanku. Aku tidak mau teman baru. Aku maunya Lili. Penolakannya begitu kuat, begitu tulus. Kami sadar bahwa memisahkan Maya dari boneka itu tidak akan mudah. Ikatan mereka sudah terlalu kuat. Entitas di dalam boneka itu sepertinya tahu betul akan hal ini, dan ia menggunakannya sebagai senjata terkuatnya. Rasa frustrasi dan putus asa mulai menggerogoti kami. Kami merasa terjebak. Kami tidak bisa melawan teror ini secara terbuka, tanpa menghancurkan hati anak kami sendiri. Kami terpaksa hidup berdampingan dengan rasa takut setiap hari, setiap malam. Kami harus berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan Maya, tersenyum saat ia dengan riang bermain bersama sahabatnya, padahal di dalam hati kami menjerit ketakutan. Boneka itu, dengan mata kancingnya yang hitam, seolah selalu mengejek kami dalam diam. Ia tahu ia telah menang. Ia telah menemukan tempat berlindung yang sempurna di balik cinta seorang anak kecil yang polos. Setelah berminggu-minggu hidup dalam ketakutan yang konstan, kesabaran Budi akhirnya habis. Suatu malam, setelah mendengar suara cakaran pelan dari dalam lemari pakaian di kamar kami, ia mengambil keputusan. Cukup sudah, desisnya. Wajahnya pucat dan tegang. Aku tidak peduli lagi. Benda itu harus keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Aku setuju, meskipun hatiku terasa berat memikirkan reaksi Maya nanti. Ketakutan kami sudah mencapai titik di mana keselamatan dan kewarasan kami menjadi lebih penting. Kami menunggu hingga Maya benar-benar tertidur lelap. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri, Budi masuk ke kamar Maya. Aku menunggu di ambang pintu, jantungku berdebar tak karuan. Ia mendekati tempat tidur, dan dengan sangat hati-hati, mengambil boneka Lili dari pelukan Maya. Maya menggeliat sedikit dalam tidurnya, tetapi tidak terbangun. Budi segera keluar dari kamar, membawa boneka itu seolah membawa bom waktu. Kami tidak membuangnya di tempat sampah dekat rumah. Kami tidak mau mengambil risiko. Budi memasukkan boneka itu ke dalam kantong plastik hitam, mengikatnya rapat-rapat, dan membawanya pergi dengan mobil. Ia berkendara sejauh 10 km ke sebuah tempat pembuangan sampah umum di pinggir kota, dan melemparkannya ke dalam kontainer besar yang busuk. Malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Rumah terasa lebih ringan, lebih tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan yang bergerak. Kami merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundak kami. Keesokan paginya, kami bersiap menghadapi amukan Maya. Seperti yang sudah diduga, ia menangis histeris saat menyadari Lily hilang. Kami mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa Lily mungkin pergi mencari petualangan baru. Hati kami hancur melihatnya begitu sedih, tetapi kami yakin ini adalah yang terbaik. Namun, kelegaan kami tidak bertahan lama. Sore harinya, saat aku sedang menyapu teras depan, aku melihat sesuatu di depan pagar. Sesuatu yang tergeletak di atas rumput. Jantungku seolah berhenti berdetak. Itu adalah boneka Lily. Ia terbaring di sana, sedikit kotor karena lumpur, tetapi tidak rusak. Gaun rendahnya yang kusam basah oleh embun pagi, dan mata kancingnya yang hitam menatap lurus ke arah rumah, seolah berkata, "Aku kembali." Aku berteriak memanggil Budi. Saat ia melihat boneka itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa boneka itu kembali? Tempat sampah itu sangat jauh. Tidak mungkin ada orang yang menemukannya dan sengaja membawanya kembali ke sini. Saat itulah kami sadar. Kami tidak sedang berhadapan dengan boneka biasa. Kami sedang berhadapan dengan sesuatu yang memiliki kehendaknya sendiri. Sesuatu yang tidak ingin pergi. Kembalinya boneka Lily membawa serta teror yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Seolah-olah upaya kami untuk membuangnya telah membuatnya marah. Malam itu, rumah kami terasa seperti medan perang gaib. Suara-suara menjadi lebih keras dan lebih sering. Bukan lagi hanya tawa kecil, tetapi juga suara tangisan memilukan yang bergema di seluruh rumah, diselingi dengan suara benda-benda yang diseret di lantai atas. Pintu-pintu terbanting dengan sendirinya meskipun tidak ada angin. Lampu-lampu berkedip-kedip tanpa henti, membuat suasana semakin kacau dan menakutkan. Kami bertiga hanya bisa berkumpul di ruang keluarga, berpelukan erat, terlalu takut untuk berada di kamar masing-masing. Maya, yang sebelumnya selalu membela Lily, kini mulai merasakan ketakutan juga. Ia memelukku erat, wajahnya pucat. Boneka Lily duduk di seberang ruangan, di atas sebuah kursi. Kami sengaja meletakkannya di sana, terlalu takut untuk menyentuhnya lagi. Dalam cahaya lampu yang berkedip-kedip, kami semua melihatnya dengan jelas. Kepala boneka itu bergerak, sangat pelan, sedikit demi sedikit. Kepalanya menoleh ke arah kami. Gerakannya kaku dan tidak wajar, seperti mekanisme tua yang rusak. Kami semua terpaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Napas kami tertahan di tenggorokan saat mata kancing hitam itu kini menatap lurus ke arah kami. Kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Mulut boneka itu, yang hanya berupa jahitan benang, mulai terbuka. Bukan robek, tetapi terbuka seolah ia benar-benar memiliki mulut. Dari lubang hitam yang menganga itu, keluar suara. Bukan suara tawa atau tangisan, tetapi suara seorang wanita tua, serak dan penuh amarah. Hal yang tidak bisa membuangku. Suara itu menggeram, memenuhi seluruh ruangan. Dia milikku sekarang. Suara itu tidak datang dari speaker atau alat apapun. Suara itu datang langsung dari boneka itu. Pada saat yang sama, semua lampu di rumah padam total, meninggalkan kami dalam kegelapan pekat. Yang terdengar selanjutnya adalah jeritan kami bertiga. Dalam kegelapan total itu, kami mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari cepat di atas lantai kayu, mendekat ke arah kami. Kami bisa merasakan kehadirannya begitu dekat, hawa dingin yang menusuk kulit. Budi dengan panik mencoba menyalakan senter ponselnya. Ketika cahaya akhirnya menyala, ia mengarahkannya ke kursi tempat boneka itu tadi berada. Kursi itu kosong. Boneka itu hilang. Kami menyapukan cahaya senter ke seluruh ruangan dengan panik. Jantung kami berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Malam itu, kami tahu bahwa kami telah kalah. Entitas itu tidak lagi bersembunyi. Ia telah menunjukkan kekuatannya, dan kami sama sekali tidak berdaya. Setelah malam puncak teror itu, tidak ada lagi yang sama. Rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Ia telah berubah menjadi penjara. Penjara di mana kami adalah tahanannya.
dan boneka Lily adalah sipirnya. Kami tidak lagi mencoba membuangnya. Kami tahu itu sia-sia. Ia akan selalu kembali. Mungkin dengan cara yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kami juga tidak bisa meninggalkan rumah ini. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan kami diliputi oleh ketakutan bahwa teror ini akan mengikuti kami kemanapun kami melangkah. Kami merasa terikat pada rumah ini. Terikat pada benda terkutuk itu. Hari-hari kami lalui dengan kewaspadaan penuh. Kami tidak lagi berani sendirian. Aku selalu memastikan Maya berada dalam jangkauan pandanganku. Budi menjadi lebih pendiam, dan sering melamun, tatapannya kosong. Kami tidur di kamar yang sama setiap malam, dengan lampu menyala terang, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang mengintai. Tapi kami tahu, kegelapan itu tidak hanya berada di sudut-sudut rumah. Kegelapan itu sudah merasuki pikiran kami, meracuni jiwa kami dengan rasa takut yang tak berkesudahan. Boneka Lily kini bebas berkeliaran di rumah. Terkadang kami menemukannya di dapur, terkadang di kamar mandi, terkadang ia hanya duduk di puncak tangga mengawasi kami dalam diam. Maya tidak lagi memainkannya. Ia bahkan tidak berani menyentuhnya. Ia hanya akan menatap boneka itu dari kejauhan dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Cinta yang dulu begitu besar, kini telah berubah menjadi trauma. Ia sering terbangun di malam hari sambil menjerit, menunjuk ke sudut kamarnya yang gelap. Kami tahu apa yang ia lihat. Kami semua melihatnya. Bayangan kecil yang berdiri di sana, mengawasinya tidur. Kami telah mencoba segalanya, memanggil orang pintar, memanjatkan doa, tetapi seolah tidak ada yang bisa menembus kekuatan jahat yang menyelimuti boneka itu. Kini kami hanya bisa hidup dari hari ke hari, menunggu malam tiba dengan perasaan cemas yang luar biasa. Kami terjebak dengan sebuah boneka kain bermata kancing yang telah merenggut kebahagiaan dan kedamaian kami. Ia tidak menyakiti kami secara fisik, tetapi ia menghancurkan kami secara perlahan dari dalam. Ia memakan ketakutan kami, tumbuh semakin kuat dari keputusasaan kami. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan. Kami hanya tahu bahwa selama boneka Lily ada di rumah ini, kami tidak akan pernah benar-benar bebas. Kami hidup dalam teror dari toko Lok, sebuah teror yang kami beli dengan harga murah, tetapi harus kami bayar dengan kewarasan kami.